Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Hasanuddin rahimahumullah. Pagi hari ini kita akan bersama dengan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Jabir bin Abdullah. Hadis yang mengajarkan kepada kita akan perintah untuk melaksanakan salat istikharah ketika kita bermohon kepada Allah agar pilihan yang sudah kita tetapkan adalah pilihan yang memang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika kita berada dalam pilihan-pilihan yang mungkin membingungkan, maka kita dimudahkan untuk menetapkan pilihan kita. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimu salatul istikharah kama yu'allimu as-surata fil Qur'an. Kata Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami salat istikharah sebagaimana Rasul mengajarkan kepada kami surat-surat di dalam Al-Qur'anul Karim. Artinya sangat detail belajar Rasul. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza hamma ahadukum fil amri falyakar adaini min ghairi fardhah." Kalau kalian menginginkan satu perbuatan dan kalian sudah menetapkan pilihan tersebut, maka falyakar adaini min ghairi fardhah. Salatlah kalian 2 rakaat, yang itu bukan salat wajib, itu salat sunnah kata Nabi. Tsumma yaqul, kemudian dia ucapkan, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika as'aluka min fadlikal 'azim fa innaka taqdir wa la aqdir innaka ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Selesai kalian melaksanakan salat istikharah kata Nabi, maka ucapkanlah Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika. Ya Allah, hamba memohon kepada Engkau agar Engkau memberikan pilihan kepada hamba, pilihan yang baik. Dan sesungguhnya hamba memohon kepada Engkau agar hamba diberikan kekuatan untuk mendapatkan pilihan tersebut. Dan hamba memohon kepada Engkau bahwasanya agar hamba mendapatkan keutamaan yang Engkau berikan. Fa innaka taqdir wa la aqdir. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang mampu untuk menetapkan dan mentakdirkan, dan hamba tidak mampu ya Allah. Innaka ta'lam wa la a'lam. Engkau adalah Zat yang maha mengetahui dan hamba tidak tahu ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang mengetahui semua perkara-perkara gaib. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada kita, berdoalah dia kemudian kepada Allah dengan urusan apa yang ada pada orang tersebut. Ya Allah, kalau seandainya pilihan hamba yang hamba pilih adalah pilihan yang baik untuk hamba, untuk keluarga hamba, dan untuk agama hamba, maka mudahkanlah ya Allah. Kalau seandainya itu bukan pilihan yang baik, maka jauhkanlah ya Allah. Ini doa salat istikharah. Ini cara sebagaimana yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran pertama yang kita ambil dalam hadis ini adalah bagaimana kita seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun kita pasti memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Salat istikharah yang harus kita pahami adalah
Dia bukan hanya menetapkan pilihan yang boleh jadi kita bingung akan pilihan-pilihan tersebut. Ada dua keadaan kata para ulama orang tersebut mengerjakan salat istikharah. Keadaan yang pertama adalah dia merasa bimbang dengan pilihan-pilihan yang ada. Maka salah satu usaha terbaik dia adalah dia kerjakan salat istikharah. Keadaan yang kedua adalah dia bukan dalam keadaan heran, dia bukan dalam keadaan bingung, dia bukan dalam keadaan syak, dia bukan dalam keadaan ragu untuk menetapkan pilihan. Dia sudah punya pilihan. Dia sudah punya pilihan. Ketika dia sudah punya pilihan dan dia akan melakukan perbuatan tersebut, maka istikharah tetap berlaku. Dan di keadaan yang kedua inilah yang paling banyak terjadi di para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menjelaskan kebiasaan kami para sahabat, kata Abdullah bin Abbas, ketika kami sudah menetapkan pilihan untuk bersafar, kami tetap mengerjakan salat istikharah. Sahabat kalau ingin berpergian, safar, dan mereka sudah menetapkan hari mereka sudah menetapkan hari mereka. Kata Abdullah bin Abbas, kami tetap melaksanakan salat istikharah. Walaupun kami yakin kami akan berangkat misalnya di hari Kamis, tetap istikharah berlaku dari kami, kata Abdullah bin Abbas. Karena istikharah tidak mutlak hanya berkaitan dengan sesuatu yang kita ragu untuk menetapkan pilihan. Tapi istikharah juga berlaku pada keyakinan yang sudah ada pada diri kita ingin lakukan perbuatan tersebut. Dan sekali lagi ini yang justru paling banyak terjadi di perbuatan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan bahasa hadis Nabi, idza hamma ahadukum fil amri, kalau kalian mempunyai keinginan kuat ingin melakukan satu perbuatan, maka sholatlah kalian, sholat istikharah. Artinya kita punya keyakinan, kita ingin melakukan perbuatan tersebut. Kita tahu bahwa kita ingin mengerjakan perbuatan tersebut dan pilihan sudah kita tetapkan. Istikharah tetap berlaku, dan ini istikharah yang paling banyak terjadi di kalangan para sahabat. Seperti pernyataan Abdullah bin Abbas tadi, kami ketika akan bersafar, kami istikharah, kata para sahabat. Kami kerjakan istikharah untuk apa? Untuk memudahkan safar kami. Seorang yang sudah menetapkan pilihan apapun, istikharah tetap berlaku karena ini salah satu usaha terbaik dia. Salah satu ikhtiar terbaik dia kerjakan salat istikharah. Mohon maaf, jangan terlalu mengandalkan kehebatan kita, jangan terlalu mengandalkan kekuatan kita dalam segala urusan apapun. Kita harus andalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kemampuan manusia jelas dia terbatas. Dia sangat-sangat terbatas. Tapi ketika dia minta kepada Allah agar urusan dia dimudahkan, agar pilihan yang sudah dia pilih, yang dia mantap dengan pilihan tersebut, itu benar-benar mendatangkan kebaikan, maka dia minta kepada Allah. Kita tahu cerita Zaid bin Jahsy. Ketika sudah selesai masa iddah dengan Zaid bin Harithah, bukankah seorang Zaid ketika itu dilamar Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dilakukan oleh Zainab? Pertama yang dilakukan oleh Zaid adalah beliau kerjakan salat istikharah. Bukan karena ragu akan lamaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak. Tidak ada perempuan manapun dari seorang mukminah yang mampu menolak lamaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan ketika dilamar Nabi, dia akan menjadi ummul mukminah, ibu dari seluruh kaum mukminah. Seorang perempuan kalau sudah dilamar Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menjadi istri Rasul, dia berada dalam surga Firdaus bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mampu menolak lamaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara fisik Rasul adalah manusia terbaik. Sampai para ulama berbeda pendapat mana yang lebih baik antara seorang Nabi Allah Yusuf dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul itu pernah jelaskan kepada para sahabat ketika beliau mi'raj, ketika beliau naik ke langit untuk mendapatkan perintah salat dan 5 waktu.
Rasul bertemu Nabi Allah Yusuf, kemudian Nabi kabarkan kepada para sahabat, fa inna Yusuf lahu rizqun jamali dunya. Yusuf, kata Nabi, dia punya separuh dari ketampanan dunia. Secara fisik Rasul dengan Nabi Allah Yusuf, ulama berbeda pendapat mana yang lebih afdal, mana yang lebih baik, sampai muncul pendapat terbaik. Kedua Rasul ini, kedua Nabi ini punya keistimewaan yang berbeda. Tidak ada yang mau menolak lamaran Nabi, perempuan manapun dari seorang mukminah. Ketika Nabi melamar, tidak ada yang mampu menolak, karena dia menjadi ummul mukminah. Dia akan bersama Rasul dalam surga Firdaus. Secara fisik Nabi adalah Rasul yang manusia yang sangat mulia, yang sangat sempurna. Tapi kenapa Zainab binti Jahsy ketika dilamar Rasul sallallahu alaihi wasallam boleh istikharah dulu? Karena ini yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau anak pian dan binian dilamar orang, dia hafal Quran, dia luar biasa akhlaknya, sugih, ketampanannya luar biasa, jangan langsung menganggur. Istikharah dulu. Benar memang kita tetapkan, kita yakin dengan pilihan tersebut. Kita yakin dengan pilihan tersebut. Tapi ini syariat yang berlaku. Zainab ketika dilamar Nabi, beliau istikharah. Bukan karena ragunya dengan lamaran Nabi, tidak ada keraguan pada diri Zainab. Tapi beliau meminta tolong kepada Allah agar dimudahkan, agar dipantaskan, dimudahkan untuk menjadi pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi istikharah jangan dipahami hanya sesuatu yang kita ragu pada pilihan-pilihan yang ada, tapi istikharah juga sangat-sangat berlaku ketika kita sudah tetapkan satu pilihan. Sebagaimana yang belum sampaikan tadi, Abdullah ibnu Abbas menyatakan, kami para sahabat ketika kami sudah menetapkan hari safarnya kami tetap istikharah. Untuk apa? Untuk agar Allah meridhai perjalanan kami, agar Allah memudahkan urusan kami. Seseorang yang misalnya ingin melakukan sesuatu dan dia yakin dengan perbuatan tersebut, dia yakin ini kebaikan semua. Secara zahir dia katakan ini tidak ada hal-hal yang memudaratkan, dan dia yakin ini mendatangkan kebaikan. Dia istikharah. Karena biar bagaimanapun kita pasti memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat itu menyatakan kadang di satu perkara, di satu permasalahan, kami itu lakukan istikharah 1 sampai 2 kali. Kadang ketika kami mendapatkan satu masalah, kami mengerjakan istikharah itu 1 sampai 2 kali, lebih dari 1 kali. Karena ketergantungan para sahabat radhiyallahu taala anhum dengan Allah Subhanahu wa taala. Tawakal mereka itu luar biasa. Dan ini ciri khas, di antara ciri khas orang-orang penduduk ahli surga adalah mereka punya tawakal luar biasa kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, istikharah ini adalah salah satu salat sunnah agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun kita sudah menetapkan pilihan, istikharah tetap berlaku. Ketika kita bukan berada pada ketetapan hati kita, dalam kondisi yang demikian pun istikharah juga disyariatkan. Kapan dia kerjakan salat istikharah? Dia bebas untuk memilih waktu kapanpun. Mayoritas ulama menyebutkan yang terbaik ketika kita bicara salat istikharah ada di waktu malam. Ya misalnya setelah Isya, misalnya setelah ba'da Isya, dia kerjakan istikharah. Dari waktu-waktu yang disebutkan, maka yang paling utama kata para ulama ada di waktu malam. Kenapa? Karena umumnya yang namanya sholat sunnah di waktu malam dia lebih utama daripada sholat sunnah di waktu siang umumnya. Dan ketika kita kerjakan sholat istikharah di waktu malam itu lebih nyaman. Kita akan bisa lebih konsen. Kita akan bisa lebih fokus pada sholat kita. Tidak ada sholat khusus kata para ulama ketika kita mengerjakan sholat istikharah. Meskipun sebagian ulama menyebutkan rakaat pertama al-kafirun, rakaat kedua al-ikhlas, namun itu tidak ada dalil. Ya kalau mata yasar karena aja dalam Quran, baca yang termudah saja dari apa yang kita
Selesai dia mengerjakan salat istikharah, maka pertama dia istighfar dulu. Sebagaimana istighfar selesai salat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian langsung dia angkat kedua tangan untuk berdoa. Dan ketika dia mengangkat kedua tangan pada saat dia berdoa, ulama kemudian berbeda pendapat, apakah dia puji dulu Allah sebagaimana adab besar dalam berdoa. Kemudian dia bersalawat kepada Nabi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu du'ain mawqufun bainas samai wal ardi hatta yusalli alayya. Setiap doa yang diminta oleh seorang hamba, maka posisi doa mawquf, tertahan antara langit dan bumi, sampai dia lebih dulu bersalawat kepada aku, kata Rasul. Dalam riwayat yang lain, kullu du'ain mahjub, setiap doa itu akan tertutup sampai dia lebih dulu bersalawat kepada aku, kata Rasul. Sebagian ulama menyebutkan ketika kita selesai salat istikharah, kita istighfar, kemudian Allahumma antas salam. Jadi kadang-kadang subhanallah subhanallah 33. Dia langsung angkat kedua tangan, dia puji Allah, kemudian dia bersalawat. Pujian apapun yang dia kuasai, dia ucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah, wassalatu wassalam dan seterusnya. Kemudian mulailah dia membaca Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau agar Engkau memilihkan hamba pilihan yang terbaik dan diberikan kekuatan untuk mengambil pilihan tersebut. Dia doa kepada Allah. Yang inti dari semua doa istikharah ada pada kalimat kata para ulama, dia meminta agar pilihan yang sudah dia pilih adalah pilihan yang terbaik untuk dirinya, keluarganya, dan agamanya. Ya Allah, kalau seandainya misalnya safar ini adalah memberikan kebaikan kepada hamba, keluarga hamba, dan agama hamba, maka mudahkanlah ya Allah. Kalau seandainya dia berkaitan dengan pilihan menikah misalnya, ya Allah, kalau seandainya pernikahan ini adalah pernikahan yang baik untuk diri hamba, keluarga hamba, dan agama hamba, mudahkanlah ya Allah. Kalau seandainya pilihan tersebut berkaitan dengan pekerjaan, ya Allah, kalau seandainya pekerjaan ini ada pekerjaan yang mendatangkan kebaikan untuk diri hamba, keluarga hamba, dan agama hamba, mudahkanlah ya Allah. Jadi dia sebut apa yang diinginkan. Kemudian setelah dia mengucapkan kalimat tersebut, kalau dia adalah orang yang sudah punya keyakinan dengan apa yang akan dilakukan, dia kerjakan perbuatan tersebut. Dan kalau dia ada dalam keadaan bingung sehingga dia meminta dengan cara istikharah tadi, bagaimana jawaban yang diberikan oleh Allah? Sebagian ulama menyebutkan jawaban yang diberikan oleh Allah adalah selesai dia sholat istikharah beberapa saat, kemudian ada kecenderungan dari dua pilihan tersebut, maka itulah pilihan yang diberikan oleh Allah. Ada kecenderungan dalam hati kita. Kalau itu tidak dia dapatkan, maka boleh jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada orang yang kita selesai sholat, kemudian ada orang yang berbicara kepada kita, yang pembicaraan tersebut ada pembicaraan yang sesuai dengan apa yang kita hadapi, yang tahu-tahu orang tersebut seakan-akan memberitahu kepada kita. Ya misalnya dia bimbang apakah melaksanakan ibadah umroh atau membantu orang tuanya. Dia punya harta, apakah membantu orang tuanya atau dia melaksanakan ibadah umroh. Kalau dia tidak dapatkan jawaban pertama, kecenderungan dalam dirinya bahwasanya tidak ada kecenderungan umroh atau membantu kedua orang tuanya, tahu-tahu datang orang lain yang orang tersebut kemudian langsung bicara tentang masalah birrul walidain misalnya, berbakti kepada kedua orang tua, maka itu isyarat yang dikirimkan oleh Allah. Dia birrul walidain, dia berbakti kepada kedua orang tua, dia kirimkan uangnya untuk orang tuanya. Jawaban yang ketiga, namun ini jawaban yang paling dilakukan oleh para ulama, terjadi pada mimpi. Tapi mimpi itu bukan patokan, meskipun sebagian orang menyatakan ada. Jadi jawaban istikharah tidak menunggu sudah bermimpi ada dari lahir. Tidak. Mimpi, ya benar, ar-ru'yah thalatha kata Nabi. Mimpi itu ada tiga. Yang pertama hadits nafsi, berkaitan dengan jiwa dia. Yang kedua kata Rasulullah,
takhwifu lisyaitan, takhwifu minasyaitan. Mimpi itu terkadang itu menjadi syaitan memberikan kekhawatiran dan ketakutan kepada kalian. Yang ketiga, busyra minallah, kegembiraan yang diberikan oleh Allah. Mimpi itu ada 3 jenis kadang. Yang pertama, sesuatu yang dia takutkan itu dari syaitan. Makanya para ulama itu menyebutkan kalau ini berkaitan dengan sesuatu yang menakutkan, jangan pernah cerita kepada siapapun. Karena akan banyak takwil, akan banyak tafsir yang ditafsirkan oleh orang-orang yang tidak mengerti. Yang kedua, ada mimpi berkaitan dengan kegembiraan yang diberikan oleh Allah. Dia semangat beribadah, maka itu adalah pemberian dari Allah. Mimpi misalnya dia menjalankan ketaatan, menjalankan ibadah, maka itu mimpi yang memang benar-benar diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak ada kaitannya dengan takhwif, tidak ada kaitannya dengan kekhawatiran atau kegembiraannya, kebiasaan saja. Ya, mimpi biasa, maka itu tidak ada kaitannya dengan syaitan dan juga tidak ada kaitannya dengan kabar gembira yang diberikan oleh Allah. Dan umumnya orang berada pada hadis nafsi. Umumnya orang berada pada sesuatu yang dia berhayal dengan hayalan dia sendiri. Dan jawaban istikharah tidak mutlak pada mimpi, tidak mutlak. Tapi ketika ada kecenderungan, sudah itulah yang dia pilih. Kalau itu tidak dia dapatkan, ada orang yang mungkin berbicara berkaitan dengan masalah dia, maka itu isyarat yang dikirimkan oleh Allah. Intinya adalah ketika dia selesai istikharah, kemudian dia timbang lagi apa yang dia pilih. Ternyata dia punya kecenderungan, maka itulah yang dia pilih. Dan terkadang satu masalah kita memerlukan 2-3 kali bahkan lebih untuk melaksanakan sholat istikharah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.